Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sebagaimana perkembangan dan pertumbuhan penduduk, masyarakat, warga, baik peningkatan itu dari kelahiran, kemudian dari eksodus, banyak yang berdatangan, terutama di daerah industri di wilayah Cilegon ini atau daerah Cilegon ini adalah kepadatan penduduk itu pertambahannya bukan per hari, sudah mainnya per detik, ya, bukan per menit, bahkan sudah masuk ke per detik. Nah, dengan banyaknya investasi yang masuk, dibangunnya pabrik-pabrik, gitu ya. Dan memang perusahaan itu kan membutuhkan tenaga kerja yang mumpuni, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu kita tidak pungkiri. Nah, Cilegon sebagai wilayah yang sekarang sudah menjadi wilayah kawasan industri, ketergantungan penduduk, masyarakat, warga Cilegon itu pada industri itu sudah sangat amat tinggi. Artinya harapan hidup itu, kelanjutan hidup itu sudah bergantung pada industri, pada kemampuan dan kemauan industri untuk menerima warga lokal Cilegon sebagai tenaga kerja dan atau sebagai pengusaha. Jadi tidak semua pekerja atau karyawan itu permanen dalam arti kata langsung di bawah manajemen perusahaan, tapi ada yang di bawah naungan perusahaan atau pengusaha itu yang dikerjasamakan. Nah, ini pun kadang-kadang berkendala. Kendalanya apa? Ada SDM lah, skill lah, sertifikasi lah, SEO lah, banyaklah hal-hal itu. Nah, ini yang menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh banyak pencari kerja. Lulusan SLTA, lulusan perguruan tinggi, D3, S1, S2, dan lain sebagainya, itu mengalami kesulitan. Sama antara SLTA dan atau yang tidak sekolah dan yang lulusan perguruan tinggi, sama kesulitannya itu, sama dengan banyaknya sarjana yang baru lulus, ini banyak pengangguran. Artinya ini diperlukan kebijakan yang jelas, kebijakan yang pasti, yang berpihak pada industri tentunya, dan juga harus berpihak kepada lingkungan, sosial masyarakat. Peningkatan SDM itu tidak terlepas daripada peningkatan mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan itu bergantung pada tenaga ajar, tenaga didik, dan juga bergantung pada kemampuan, keberadaan, kelengkapan dunia pendidikan terkait dengan masalah praktekum, laboratorium, biaya pendidikan. Ini juga harus connect, harus ada kaitan, dihubungkan dengan program industri, pengembangan industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Ini maka membangun kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia pendidikan, dengan dunia industri itu harus segera dibangun. Kalau tidak, kita akan dijadikan istilahnya, ya maafnya ngomong, kasarnya ngomong, akan menjadi sampah masyarakat. Dan ini akan berdampak pada hal-hal yang negatif, kriminal, akan jadi kriminalisasi. Itu ini harus bisa hindari. Maka harus dibangunlah komunikasi kerjasama itu, ya, karena wilayah kita adalah wilayah sudah menjadi wilayah industri, baik kepelabuhanan dan atau kawasan industri, pabrik-pabrik, ya, itu, ya. Nah, maka dalam rangka meningkatkan, dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran,
itu lewat mempekerjakan, lewat mengaktifkan para pengusaha dan masyarakat warga Cilegon, baik yang terdekat dengan industri dan atau yang jauh dengan industri. Yang jelas mereka masuk dalam satu wilayah Cilegon. Itu dikotomi, perbedaan, pembatasan dan sebagainya, sudahlah itu kita hilangkan. Harus kita hilangkan itu. Bukan berarti kita fobia ataupun kita tidak mendukung klik sistem atau kedaerahan, bukan. Tapi itu harus kita samakan bahwa Cilegon adalah milik kita bersama. Kawasan industri kita bertanggung jawab untuk memajukan dan meningkatkannya. Setiap investor yang masuk ke Cilegon harus kita dukung. Tetapi mereka juga harus mendukung, menerima keberadaan Cilegon, masyarakat Cilegon, yang notabene itu dikatakan, ada yang mengatakan SDM-nya atau skillnya, keahliannya itu masih kurang mumpuni. Nah, ini yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah daerah dan atau oleh industri itu sendiri. Nah, pemangkasan kemiskinan dan pengangguran itu adalah melalui pengaktifan masyarakat atau warga yang belum memiliki skill, keahlian. Dengan memperkerjakan mereka yang kekurangan ini, tentunya berbeda dengan yang memiliki keahlian. Itu ya, kayak tukang sapu kasarnya, kayak outsourcing kasarnya itu, kayak tukang perkebunan, pengurus musola, masjid di industri, itu tukang parkir di industri, itu tuh. Nah, ini ketika mereka mendapatkan penghasilan tetap, pendapatan tetap, mereka dapat mendidik, menyekolahkan anaknya ke lebih yang tinggi, yang lebih tinggi. Itu mereka bisa menyekolahkan anaknya. Ini penting karena ketergantungan warga Cilegon itu sudah pada industri, dan pendapatan itu menentukan apa? Menentukan kemampuan daya beli. Kalau daya belinya rendah, ya kan? Ya bagaimana akan sejahtera. Kalau daya belinya rendah, masyarakatnya bagaimana akan menumbuh kembangkan industri perdagangan. Coba lihat tuh, mall akan tutup, Transmart akan tutup. Ini apa? Karena daya beli masyarakat sekitar berkurang. Kenapa berkurang? Karena pendapatannya yang rendah. Kenapa berkurang? Karena tidak bekerja. Kenapa miskin? Karena tidak punya pendapatan. Ini seputar itu saja. Maka cabutlah kemiskinan, cabutlah pengangguran, aktifkan mereka, pekerjakan mereka di dunia industri. Itu wajib. Terserah pekerjaannya mah. Mau apa kayak itu. Sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Yang penting mereka mau pekerjakan. Itu. Nah, ini penting ya. Hal ini saya sampaikan kepada halayak, pada saudara-saudara, pada kawan-kawan. Langkah ini harus segera diambil, apalagi sekarang sudah rame-ramenya meningkatkan kenaikan pajak, ya kan? Nah, bagaimana bisa membajak bumi dan bangunan sementara mereka nggak punya pendapatan? Nah, ini kan jadi masalah. Ini masalah. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat ditindaklanjuti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.